Ribuan warga dari negara lain dikabarkan bakal langsung datang ke laga Timnas Indonesia vs Jepang. Duel tersebut dijadwalkan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada tanggal 15 November tahun 2024. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 2.000 warga Korea Selatan dikabarkan bakal datang langsung untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia, BOLASPORT.com. Ribuan warga dari negara lain dikabarkan bakal langsung datang ke laga Timnas Indonesia vs Jepang. Duel tersebut dijadwalkan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada tanggal 15 November tahun 2024. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 2.000 warga Korea Selatan dikabarkan bakal datang langsung untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Shin Tae-yong saat diwawancarai oleh salah satu media asal Korea Selatan, ISPLUS. Dalam pertandingan melawan Jepang pada tanggal 15 November tahun 2000, warga Korea akan bergabung dengan penduduk setempat untuk bersorak. Hal ini berdampak positif bagi peningkatan persahabatan kedua negara. Semua orang akan mengenakan pakaian yang serasi dan bersorak, kata Shin Tae-yong. Tak berselang lama, muncul kabar bahwa sebanyak 3.000 supporter Jepang juga siap terbang ke Jakarta. Shin Tae-yong sendiri tak terlalu memusingkan dengan hal tersebut. Menurutnya, 3.000 supporter bukanlah jumlah yang banyak. Pelatih berusia 53 tahun itu justru memilih memberikan apresiasi kepada warga Korea Selatan yang berniat hadir. Kalau Jepang 3.000 orang sebenarnya tidak banyak ya, tetapi ada orang-orang Korea yang tinggal di sini datang untuk dukung Indonesia. Itu yang sebenarnya sangat apresiasi buat saya sendiri. Ini pun bukan pertandingan Timnas Korea tapi Timnas Indonesia. Agar Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia jadi mereka menjadi satu, itu yang benar-benar saya merasa berterima kasih, kata Shin Tae-yong. Terbaru, rival Shin Tae-yong yakni Kim Sang-sik juga disebut-sebut akan turut hadir. Pria yang menjabat sebagai pelatih Timnas Vietnam itu berniat melihat langsung kekuatan Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Vietnam bakal bersaing di grup yang di ASEAN Cup 2024 yang digelar pada Desember mendatang. Shin Tae-yong menilai kehadiran Kim Sang-sik merupakan sesuatu yang wajar. Itu hal yang wajar ya. Memang sebagai pelatih kepala dia kerjakan apa yang dia harus kerjakan. Dan lawan siapapun ya, mungkin harus analisa ya, sebagai pelatih kepala itu hal sangat wajar, ucap Shin Tae-yong. Sain Patinama meluapkan sisi emosionalnya kembali saat KAS Open harus ditahan imbang 2-2 oleh RSCA Futures pada Sabtu tanggal 2 November tahun 2024. Sain Patinama kembali mendapat kepercayaan oleh pelatih KAS Open, Mirsad Slimbegovic saat timnya bertandang ke Anderlecht, Sabtu malam. KAS Open melawan tim muda Anderlecht yang bernama RSCA Futures, RSC Anderlecht U23, dalam lanjutan Liga Belgia Kasta kedua. Sain menempati posisi bek kiri dalam laga ini, BOLASPORT.com. Sain Patinama meluapkan sisi emosionalnya kembali saat KAS Open harus ditahan imbang 2-2 oleh RSCA Futures pada Sabtu tanggal 2 November tahun 2024. Sain Patinama kembali mendapat kepercayaan oleh pelatih KAS Open, Mirsad Slimbegovic saat timnya bertandang ke Anderlecht, Sabtu malam. KAS Open melawan tim muda Anderlecht yang bernama RSCA Futures, RSC Anderlecht U23, dalam lanjutan Liga Belgia Kasta kedua. Sain menempati posisi bek kiri dalam laga ini. Tampil sebagai tim tamu, KAS Open kebobolan terlebih dulu pada menit ke-28 lewat Nilsen Angulo yang bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Open mencoba menaikkan tempo permainan. Hasilnya pada menit ke-63, Jan Goreng mencetak gol lewat sundulan setelah memanfaatkan umpan Yentil van Geneten. 8 menit berselang, KAS Open berbalik unggul 2-1 lewat Emrehan Gedikil, namun demikian, keunggulan Open tak berlangsung lama. Pada menit ke-86, Anderlecht muda berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Ismaek Bao. Skor 2-2 menjadi hasil akhir laga. Sain Patinama sendiri bermain selama 88 menit sebelum digantikan Milos Pantovic. Dalam momen pergantian, terlihat Sain Patinama emosi dan membanting bola.
Kemungkinan Sain kesal dengan diri sendiri yang belum bisa mempersembahkan kemenangan untuk KAS Open. Hal ini tentu mengingatkan kita saat Sain Patinama ngamuk ketika laga Bahrain vs Timnas Indonesia. Di momen pasca laga, Sain sempat beradu friksi dengan salah satu staf Bahrain, namun asisten pelatih, Kim Bong-su bisa menahan pemain keturunan Maluku dan Semarang itu. Bukan hanya Sain Patinama, tapi semuanya protes, jelas Sumarji kala itu. Semua pemain udah pada kesal sama wasit ketika melebihi batas waktu tambahan. Mungkin memang yang disorot TV itu Sain Patinama, tambahnya. Dengan hasil ini, KAS Open berada di papan tengah klasemen Liga 2 Belgia. Selanjutnya KAS Open akan melawan Patro Eisden pada Minggu, tanggal 10 November tahun 2024 mendatang. Sain Patinama kemungkinan masih akan bermain dalam laga itu sebelum memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Sanye menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk lawan Jepang dan Arab Saudi bulan ini. Nasib malang kini harus dihadapi Dimas Drajat. Terbaru sang pemain tak dipanggil Timnas Indonesia. Semua berawal pada Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024. Kala itu, Dimas Drajat memperkuat Persib melawan Lion City Sailor di ajang AFC Champions League 2 ACL 2 tahun 2024 sampai tahun 2025. Dimas Drajat tak bisa merampungkan pertandingan karena mendapat kartu merah pada menit ke-51. BOLASPORT.com, nasib malang kini harus dihadapi Dimas Drajat. Terbaru sang pemain tak dipanggil Timnas Indonesia. Semua berawal pada Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024. Kala itu, Dimas Drajat memperkuat Persib melawan Lion City Sailor di ajang AFC Champions League 2 ACL 2 tahun 2024 sampai tahun 2025. Dimas Drajat tak bisa merampungkan pertandingan karena mendapat kartu merah pada menit ke-51. Pemain berposisi sebagai penyerang itu diusir wasit setelah dengan sengaja menanduk pemain lawan. Kelakuan Dimas Drajat tersebut sempat membuat pelatih Persib, Bojan Hodak kecewa. Bojan Hodak geram karena seharusnya Dimas Drajat tak membuat kesalahan yang merugikan tim. Terlebih Dimas Drajat merupakan pemain Timnas Indonesia yang memiliki banyak pengalaman. Terkait hasil, Persib ditahan Lion City Sailor dengan skor 1-1. Babak kedua ada yang tak seharusnya terjadi, kembali ada kesalahan terkait konsentrasi. Saya percaya tim akan meraih kemenangan, tapi kartu merah telah merubah permainan. Dimas melakukan sesuatu yang tidak seharusnya karena dia pemain timnas, dia memainkan laga internasional, dia sangat naif, kata Bojan Hodak. Akibat kejadian ini, Dimas Drajat dijatuhi sanksi larangan bermain selama 3 pertandingan. Selain itu, pemain berusia 27 tahun itu harus membayar denda sebesar $1.500 Amerika Serikat atau sekitar 23,7 juta rupiah. Terlepas dari semuanya, Bojan Hodak tetap memberi kesempatan bermain kepada Dimas Drajat saat Persib berjumpa Persik pada tanggal 28 Oktober tahun 2024. Sayangnya, sang pemain justru mengalami cedera. Bojan Hodak menjelaskan bahwa Dimas Drajat setidaknya membutuhkan waktu 10 hari untuk pulih. Dimas cedera, dia akan absen 10 hari karena mengalami cedera di laga melawan Kediri kemarin, ungkap Bojan Hodak. Akibat cedera tersebut, Dimas dicoret Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki jadwal 2 kali bertanding pada bulan November. Rinciannya yakni melawan Jepang 15/11 dan Arab Saudi 19/11. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang rencananya berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Komisi 13 dan Komisi X DPR RI akhirnya resmi menyetujui proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Kevin Dix, Estella Lupati dan Noah Lea Tommy di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Persetujuan naturalisasi dipastikan setelah Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja Raker dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo serta PSSI yang diwakili oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Dalam raker tersebut membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atau naturalisasi kepada ketiga pemain sepak bola keturunan Indonesia.
Raker dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI Hettifah Syaifuddian dan diikuti oleh anggota Komisi X DPR RI lainnya. Selama raker ini, Estella Lupati dan Noalea Tommy ikut dalam rapat ini melalui virtual. Sedangkan untuk Kevin Dix tak bisa bergabung karena ia bakal bermain dengan klub yang dibelanya yakni Copenhagen. Dalam rapat ini, Dito Aryo Tejo menjelaskan secara rinci terkait proses naturalisasi Kevin Dix, Estella Lupati dan Noalea Tommy. Ia menjelaskan bahwa ketiga pemain ini sudah memenuhi undang-undang karena memiliki darah keturunan Indonesia. Menpora pun menjelaskan bahwa ketiga pemain ini juga diharapkan disetujui naturalisasinya, sebab mereka diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Kevin Dix merupakan pemain sepak bola Belanda yang memiliki keturunan Indonesia dari kakek dan nenek. Kakeknya lahir di Morotai dan neneknya lahir di Ambon. Sementara untuk Estella Lupati keturunan dari ayahnya yang neneknya lahir di Indonesia. Adapun Noalea Tommy keturunan dari neneknya yang lahir di Papua Selatan. Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa Kevin Dix ini diharapkan bisa menambah kekuatan skuad Garuda yang saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian untuk Estella Lupati dan Noalea Tommy diharapkan bisa menambah kekuatan timnas wanita Indonesia yang bakal berlaga di ASEAN Cup Women 2024 pada November mendatang. Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan permintaan maaf karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak dapat hadir. Dalam kesempatan ini, Yunus Nusi mengungkapkan bahwa timnas Indonesia dari kelompok usia U17, U20, U23, dan senior dipastikan lolos ke Piala Asia semua dan ini dapat terjadi menurutnya tak lepas dari dukungan Komisi X. Kevin Dix tidak bisa hadir karena dia akan bermain di Liga Denmark dan dia ada di meeting room sama tim pelatih. Kevin Dix diharapkan bisa main lawan Arab Saudi tanggal 19 November tahun 2024, jelas Yunus. Ketua Komisi X DPR RI Hettifah Syaifuddian yang memimpin rapat meninggalkan tempat langsung digantikan oleh Wakil Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Komisi X DPR RI memberikan beberapa catatan dan rekomendasi kepada pemerintah dan PSSI untuk pembangunan sepak bola ini. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani yang memimpin rapat telah menyetujui proses naturalisasi kedua pemain ini. Proses naturalisasi ini disetujui Komisi X tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan atas nama Kevin Dix, Estella Lupati dan Noalea Tommy dengan catatan naturalisasi terhadap olahragawan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan strategi, komitmen olahragawan naturalisasi, kata Lalu Hadrian Irfani dalam rapat di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 17 September tahun 2024. Dalam kesempatan ini, Lalu Hadrian Irfani pun meminta pemerintah dan PSSI tetap memperhatikan catatan dan rekomendasi dari Komisi X. Dengan harapan prestasi sepak bola Indonesia bisa terus dijaga ke depannya. Sementara itu, Komisi 13 DPR RI juga telah menyetujui proses naturalisasi tiga pemain keturunan yakni Kevin Dix, Estella Lupati dan Noalea Tommy. Dengan begitu, proses naturalisasi kedua pemain ini akan dilanjutkan ke Kementerian Sekretariat Negara, setelah itu akan dilanjut ke Kementerian Hukum dan HAM.